Hai, shalom saudara. Senang sekali saya ada di pegunungan saudara untuk menikmati istirahat dengan udara yang segar saudara. Moga-moga tidak turun hujan ya saudara ya sebelum selesai video ini. Nah saudara, ya saya mau berbicara tentang sesuatu yang mungkin jarang sedikit sekali dibicarakan. Apa sih yang mau dibicarakan Ibu? Coba kita lihat sama-sama Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Dikatakan Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Saudara, coba dengar, seks itu diciptakan oleh Tuhan. Dan saudara, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka diperintahkan saudara untuk beranak cucu. Dan beranak cucu manusia tentunya dengan melakukan hubungan intim, melakukan seks. Saudara. Tidak mungkin mereka saudara yang mempunyai anak dengan hanya berdiri dan kemudian muntah dan lahirlah anak. Atau mungkin diam di pojok saudara, berada di pojok kemudian bertelur. Tidak saudara, tapi dilakukan dengan hubungan intim. Saya percaya Tuhan mampu membuat anak saudara dengan begitu banyak cara. Tapi luar biasanya Tuhan, dia begitu baik. Dia menakjubkan, dia memberikan kenikmatan, kesenangan buat kita para keluarga, suami istri untuk bisa mempunyai anak lewat hubungan seks yang bukan dilakukan dengan perasaan atau rasa sakit, tapi Tuhan memberikan dengan rasa nikmat yang hanya sebetulnya bisa dinikmati oleh suami istri yang sah. Nah saudara, tapi apa yang terjadi? Iblis datang. Ya, pernikahan yang sebetulnya Tuhan membuat pernikahan itu baik adanya karena ide Tuhan, dan Tuhan inginkan pernikahan itu punya saudara ada batas-batasnya. Tapi iblis saudara membuat orang berkata tidur bareng, kumpul bareng bersama-sama dengan yang bukan pasangan gak masalah. Mereka berpacaran dan tinggal serumah. Dan mereka berkata gak masalah kok, kami bahagia, kami seneng. Walaupun saya percaya saudara di hati khususnya wanita, mungkin dia berkata gak masalah dengan kepalanya. Tetapi di dalam hatinya saya percaya ada ketidaknyamanan. Karena bagaimanapun seorang wanita ingin banget saudara yang mempunyai hubungan yang telah diresmikan agar dia punya kenyamanan bagaimana waktu dia tua nanti, apakah ditinggal atau mungkin lagi sakit, apakah tidak dirawat. Sehingga biasanya secara umumnya wanita ingin sekali menikah secara resmi, ya. Nah saudara, iblis datang dan saudara apa yang terjadi? Saudara, ya iblis mengambil ya batas-batas yang Tuhan telah tetapkan itu. Dan kita mau belajar hari ini saudara. Ya bagaimana untuk kita semua ya bisa terbebas daripada hubungan seks yang salah. Karena saya percaya Tuhan telah menetapkan batas-batas dalam hubungan seks yang jelas. Sebuah kisah yang saya percaya Anda pasti sudah sering dengar. Kisah seorang pemuda yang luar biasa yang terambil, saya bacakan Kejadian 39 ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Saudara, Yusuf adalah pemuda yang waktu itu bekerja di tuannya yang bernama Potifar. Dan apa yang terjadi, ternyata istri bosnya, istri Potifar saudara, menyukai Yusuf dan memandang Yusuf dengan berahi, dengan nafsu saudara, sehingga diajak Yusuf untuk tidur bareng. Bayangkan kalau itu terjadi bagi Anda para pria-pria. Anda mungkin lagi ditugaskan atau Anda lagi punya pekerjaan yang harus jauh meninggalkan keluarga. Ya meninggalkan istri dan anak. Anda lagi tinggal sendirian di kota yang lain. Dan saudara tidak ada yang melihat Anda. Mungkin Anda juga tidak dikenal. Dan saudara, istri bosmu ya itu mengajak engkau tidur bareng.
Akan ada kemudahan-kemudahan tentunya. Karena engkau mau menuruti keinginan istri bos. Tapi lihat saudara Yusuf. Yusuf itu pemuda yang saya percaya itu gagah, ganteng, tampan. Wow saudara, yang menjadi pujaan para gadis-gadis. Karena kalau nggak mungkin istri Potifar memandang Yusuf dengan berahi, saudara, nggak mungkin. Pasti Yusuf itu luar biasa. Tapi apa yang dibuat oleh Yusuf ini? Saudara, ya dikatakan Kejadian 39 ayat ke-9. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan? Saudara, Yusuf mengatakan itu dan mengetahui perzinahan adalah sebuah kejahatan yang besar, saudara. Hukum Taurat belum diberikan. Sebelum ada 10 perintah yang mengatakan jangan berzina. Tapi Yusuf tahu zina itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Tidak ada orang di sekelilingnya, sepi saudara. Ya di sekitarnya mungkin tidak ada yang memandang dan mengintipnya. Tapi Yusuf tahu saudara, Tuhan hadir ada di mana-mana. Memang di sekitarannya depan, belakang, kiri, kanan tidak ada. Tapi dia tahu Tuhan ada memandang dia. Maka dia berkata tidak. Ya bagaimana mungkin dia melakukan dosa terhadap Tuhan. Nah saudara perhatikan. Pada waktu godaan seksual datang. Yusuf mengambil satu langkah yang saya percaya menjadi saudara cara satu-satunya untuk menanggapi nafsu saudara. Yaitu apa yang saudara tahu? Dia tidak mengikuti istri Potifar. Tapi yang dia buat adalah dia lari saudara. Apa saudara? Lari saudara. Kabur. Jadi pada waktu godaan seks datang saudara, Anda harus kabur. Amin saudara. Nah saudara jangan berkata pada waktu godaan seks Anda berkata aku bisa atasi kok. Aku bisa atasi. Karena perzinahan, perselingkuhan itu datang pertamanya adalah saudara siklusnya adalah godaan. Godaan datang karena mungkin saudara Anda melihat film-film saudara, menonton film-film yang tidak layak, yang tidak memuliakan Tuhan saudara. Film-film porno ya, atau mungkin Anda mendengar cerita-cerita yang porno. Anda melihat gambar-gambar saudara yang seksi, yang merangsang nafsu Anda. Ya padahal saudara mungkin Anda tidak pernah berniat untuk berzina. Anda ingin berjalan dengan Tuhan, menjadi suami yang baik dan setia. Tapi apa yang terjadi karena Anda sering menonton film saudara yang menimbulkan ya adegan yang tidak memuliakan Tuhan, yang merangsang nafsu Anda. Ya maka saudara apa yang terjadi? Godaan datang. Anda pikir Anda akan bisa atasi itu. Nggak mungkin lah jatuh cuma hanya nonton film kok. Hanya lihat gambar wanita seksi kok. Nggak mungkin saya jatuh. Saya bisa atasi. Ya, teman wanita minta tumpangan, minta diantar saudara. Bukan cuma 1 kali 2 kali. Tapi berkali-kali minta tumpangan diantar saudara. Anda berkata ya nggak enak dong. Saya bisa atasi kok, cuma antar doang. Anda melihat ya wanita berjalan memakai rok pendek, rok mini, dan Anda memandang terus tidak berkedip, tapi melihatnya terus dengan berkata nggak masalah, cuma lihat doang. Ngobrol saudara dengan teman ya yang curhat sehingga menimbulkan simpati. Anda berkata nggak apa-apa kok. Bahkan tahu itu istri orang lain. Tapi dia ngajak ngobrol gimana ya? Ngopi bareng. Ya saya pikir gak masalah lah, namanya kita juga berteman. Ya dia telepon, chattingan, ya WA-an saudara. Wah Anda pikir gak masalah kok, saya bisa atasi nafsu saya. Saya mau katakan saudara, ya semua maksud baik itu saudara yang Anda kerjakan sebetulnya memang ya
Tidak Anda rancangkan untuk berzina, tetapi itu menjadi sebuah godaan yang akan membawa Anda jatuh dalam perzinaan. Amin, saudara. Bila Anda yakin dengan dagingmu, yakin dengan kekuatan dagingmu, Anda salah besar. Filipi 3 ayat 3 dikatakan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, kepada daging. Tidak. Yusuf lari dan kabur karena dia takut berubah pikirannya pada waktu dia memandang mungkin lama-lama istri Potifar cantik juga ya. Wow, bulu matanya lentik banget ya. Waduh, harum. Tidak, saudara. Dia tidak berlama-lama. Waktu godaan seksual itu datang, dia ambil langkah, kabur, lari. Dan saudara lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-16 dikatakan, saudara, tidak tahukah kamu bahwa orang yang menyatu dengan pelacur, ia menjadi satu tubuh dengannya. Sebab dia berfirman, kedua-duanya akan menjadi satu tubuh. Tapi orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhilah, larilah percabulan. Jauhilah percabulan, lari saudara. Setiap dosa apapun yang dilakukan seseorang itu adalah di luar tubuhnya. Tapi orang yang melakukan percabulan saudara, berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, percabulan dari kata porneia itu asal kata yang Anda mungkin kenal, porno. Iya. Dan saudara, setiap dosa yang dilakukan kebanyakan itu di luar tubuh. Anda berdusta, Anda berbohong, Anda mencuri, Anda khawatir, ya Anda ketakutan, itu dosa yang di luar tubuh kita. Tapi tadi dikatakan dosa percabulan, perzinahan itu berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Saya percaya setiap dosa memiliki efek, saudara. Dan setiap dosa tertentu memang mempunyai efek-efek yang tertentu. Tapi luar biasa saudara, ya percabulan dijelaskan dalam Alkitab. Saudara, itu adalah dosa terhadap tubuhnya sendiri. Tubuh. Dosa bukan di pikiran, bukan di roh, tapi percabulan itu berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Iya saudara, lihat apakah efek tubuh itu adalah mungkin Anda akan mendapatkan sakit. Tubuh ini akan melemah saudara. Atau mungkin wajah Anda akan terlihat lebih tua cepat banget saudara. Nggak tahu efeknya apa. Tapi jelas sekali dosa percabulan berdosa terhadap tubuh Anda sendiri. Nah saudara, 1 Korintus 6 ayat 19. Ini berita baiknya. Dikatakan 1 Korintus 6 ayat ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan. Dikatakan tubuhmu adalah bait Tuhan. Artinya saudara, ya harapan kita saudara tidak hilang waktu kita berdosa. Ya harapan kita tetap diselamatkan. Karena Tuhan menginginkan kita semua diselamatkan. Tuhan inginkan semuanya panjang umur. Tuhan menginginkan kita mempunyai tubuh yang sehat, muka yang awet muda. Amin saudara, seperti saya. Amin. Saya percaya Anda juga awet muda. Amin. Nah saudara, Tuhan inginkan itu. Untuk itu saudara dikatakan saudara, ya kamu adalah. Ya, dan saudara ini adalah berarti kita adalah bait Tuhan. Ya, dan saudara puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Dikatakan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, Anda dan saya sudah dibeli oleh Tuhan. Dan harganya lunas. Saudara dibeli dengan apa?
Saudara bukan dibeli dengan 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 1 triliun. Tapi Anda dibeli dengan darahnya yang sangat mahal. Tidak ada orang yang mau mencurahkan darahnya untuk Anda. Tidak ada saudara orang yang mau mati untuk dosa kita. Amin. Hanya Yesus Kristuslah. Maka dia berkata, kamu sudah dibeli, untuk itu muliakanlah Tuhan. Karena kita sudah dibeli, kita sudah jadi milik Tuhan. Tuhan katakan muliakanlah Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan pujian, dengan nyanyian. Iya, Alkitab lebih mendetil, dia berkata muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin saudara. Dengan tubuhmu. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan dengan tubuh? Apakah kita merawat tubuh ini agar tetap seger, buger, cantik, ganteng, tampan? 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Tuhan, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara, Tuhan jelas sekali begitu banyak memberi peringatan untuk berhati-hati di dalam area seksmu. Ya, saudara, hati-hati dengan area seksual kita. Karena itu akan mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Seorang pria bisa marah-marah saudara, tapi saya percaya dia bisa dipulihkan. Seorang yang tidak berperasaan saudara, wah, terkenal sekali cepat naik darah, tapi bisa dipulihkan. Hidup penuh dengan begitu banyak masalah dan persoalan. Semua masih bisa memaklumi. Tetapi apabila Anda berzina, dunia saja tidak izinkan saudara. Saudara, untuk itu jauhilah percabulan, karena engkau sudah dibeli harganya lunas. Dan saudara ingat, kamu adalah bait Tuhan, dan itu kenyataan yang tidak akan berubah di dalam Kristus. Kita yang sudah di dalam Kristus, Roma 8 ayat 1 katakan tidak ada lagi penghukuman. Jadi saudara, kabar baik buat kita yang mungkin sedang lagi dalam jatuh perzinahan, perselingkuhan, atau mulai saudara lirik ke teman, membandingkan pasanganmu dengan orang lain, dan engkau tidak puas dengan keadaan hidup rumah tanggamu. Saudara, saya mau katakan hati-hati. Godaan akan datang saudara, tetapi saudara mari, Anda adalah orang-orang yang berkemenangan. Punyai pengertian, Tuhan tidak menghukum kita. Waktu Anda punya Kristus, Tuhan tidak menghukum Anda. Tuhan menginginkan kita saudara diselamatkan. Ingat kisah bagaimana seorang wanita yang kedapatan berzina dihadapkan kepada Tuhan. Saudara, orang-orang menginginkan wanita yang berzina itu dihukum. Tapi Tuhan berkata, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Betapa bedanya dengan dunia ini saudara. Mungkin gereja, bahkan orang-orang sekitaran kita, dunia berkata, pergilah, jangan buat dosa lagi, maka kami tidak menghukum engkau. Betapa bedanya kasih Tuhan. Tuhan tidak menghukum kita, tapi diberikannya kasih karunia, kemurahannya. Dia berkata, pergilah dengan kasihku, dengan kemurahanku, dengan pengampunanku, maka engkau akan punya kekuatan tidak buat dosa lagi. Saya berdoa agar kita semua diberi kemampuan untuk tetap setia kepada pasangan kita. Wow, ada begitu banyak masalah. Saya ngerti saudara. Karena saya pun produk dari keluarga rumah tangga yang hancur-hancuran. Tetapi Tuhan masih dan terus menyayangi saya. Sehingga sampai hari ini 42 tahun saya masih tetap saudara bersama-sama dengan suami di dalam satu bahtera rumah tangga. Dan saya berdoa agar Anda juga boleh menikmati bersama pasanganmu karena Tuhan yang mengasihi engkau. Amin saudara. Dari pegunungan saudara di mana saya beristirahat, saya mau mengatakan shalom bagi Anda. Shalom tentunya bagi Indonesia dan kita semua. Amin.